Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ali Astia di channel Ali Astia. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengkonfigurasi Mikrotik dari nol hingga dia sampai bisa mengakses internet tentunya ya. Baik teman-teman, buat teman-teman semua yang baru belajar, pastikan teman-teman mempunyai aplikasinya, ya ini Winbox dan tentu saja Mikrotiknya. Untuk port 1 kita colokkan sumber internetnya dari ISP, dan port kedua 3 dan 4 itu bebas teman-teman pilih untuk dicolokkan ke arah komputer kita. Nah, teman-teman lihat sini saya sudah terkoneksi ke internet dan kita akan coba terlebih dahulu untuk mengakses situs. Ini merupakan settingan bawaan dari Mikrotiknya, sehingga kita perlu meresetnya terlebih dahulu. Baik teman-teman, lihat kita bisa mengaksesnya. Lalu kita masuk ke aplikasinya terlebih dahulu teman-teman, agar kita bisa mereset ataupun menghilangkan konfigurasi asli bawaan dari si Mikrotiknya ini sendiri gitu ya. Jadi nanti logo di bawah ini akan berubah. Kita buka. Nah, kita lihat ini settingan bawaannya. Lalu kita login via MAC address teman-teman. Kita klik MAC address, lalu kita klik connect. Nah, seperti ini. Karena dia ini sudah saya setting, maka kita perlu mereset terlebih dahulu konfigurasinya. Oke, gitu. Oke, salah ini. Kita klik sistem, lalu kita reset configuration, do not backup ya, jangan lupa dicantreng, lalu reset configuration, yes. Nah, kita tunggu sejenak teman-teman, nantinya dia akan merestart ya, merestart, lalu dia kembali lagi ke halaman login Mikrotiknya, dan dia sudah tidak bisa mengakses internet kembali gitu ya. Kita tunggu sampai dia benar-benar oke seperti ini. Nah, kita klik reconnect saja. Kita klik di sini ya teman-teman, supaya kita bisa masuk kembali. Ini tidak bisa, kita tunggu dia up dulu. Ternyata belum dia belum up teman-teman, karena konfigurasi aslinya tadi sudah kita remove. Kita tunggu sampai MAC addressnya muncul. Oke, sudah muncul. Nah, ini adalah IP aslinya bawaan gitu. Lalu kita klik MAC address dan kita klik connect kembali. Nah, setelah muncul kita klik remove configuration di sini, sehingga nanti konfigurasi bawaannya akan hilang, dan ini juga dia akan berubah tidak connect kembali gitu ya teman-teman. Kita tunggu dia akan merestart kembali. Jadi memang agak ribet karena beberapa kali untuk restart gitu ya, dan kita klik cancel. Kita tunggu sampai dia up. Oke, sudah up, MAC addressnya sudah muncul dan IP-nya sudah 0 di sini ya. Tidak ada lagi konfigurasi yang tersetting gitu ya, sehingga nanti dia tidak bisa connect ke internet. Oke, seperti ini teman-teman. Kita sudah masuk kembali ke dalam halaman admin ya, halaman admin dari Mikrotik itu sendiri. Dan kita bisa lihat kita sudah tidak terkoneksi kembali, dan icon LAN-nya juga sudah berubah, tidak lagi putih blank tanda dia connect gitu ya. Nah, untuk pertama ini kita akan mengatur dua hal. Yang pertama bridge dan anggota bridge ya. Bridge itu bisa diartikan sebagai kelompok gitu ya. Kita klik bridge terlebih dahulu, lalu kita pindah ke bridge. Nah, nantinya setiap port itu kita akan kelompokkan gitu ya. Kita tambahkan sini dan kita ganti dengan nama bridge 1, karena nanti ether 1 akan kita masukkan ke dalam bridge 1 gitu ya. Kita klik apply dan oke gitu. Oke, setelah itu kita akan buat juga bridge kedua, yakni bridge LAN. Kita ganti namanya juga. Sebenarnya nama ini custom ya teman-teman, terserah teman-teman sendiri mau yang seperti apa gitu ya, biar lebih enak. Oke, kita sudah membuat kedua bridge atau kedua grup. Langkah selanjutnya adalah membagi atau memasukkan setiap
anggota ke dalam masing-masing grupnya ya teman-teman. Kita klik port, lalu kita klik plus di sini, lalu kita ganti di sini bridge 1 dan kita masukkan interface-nya Ether 1 ya. Jadi nantinya Ether 1 itu akan masuk ke bridge 1, sehingga untuk konfigurasi selanjutnya kita menggunakan bridge 1, tidak lagi Ether 1. Setelah kita pilih, kita apply dan oke. Kita tambahkan untuk yang selanjutnya, kita ganti dengan bridge-nya, kita ganti terlebih dahulu ini menjadi bridge LAN ya, tidak lagi bridge 1 karena nantinya bridge 1 hanya beranggotakan Ether 1 saja. Oke, kita masukkan kedua ini Ether 2 dan kita klik apply. Oke ya, selanjutnya kita akan mengulangi untuk Ether 3. Oke, dia reconnect ternyata. Tadi saya memasukkan atau mencolokkan LAN-nya itu ke port 2 ya, jadi enggak ya, sehingga dia up down gitu ya. Oke, kita reconnect kembali dan kita lanjutkan hingga selesai untuk Ether 3 dan Ether 4 untuk dimasukkan ke bridge LAN gitu ya. Kita tambahkan bridge-nya, bridge LAN, Ether-nya Ether 3, lalu apply dan oke. Ether selanjutnya juga bridge LAN dan Ether 4, apply dan oke. Oke, kita sudah selesai memasukkan anggota-anggotanya ke dalam grup masing-masing. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengalirkan internet atau data ke dalam mikrotiknya itu ya. Jadi dia perlu dialiri terlebih dahulu sebelum dia bisa mengkoneksikan diri atau mengakses lebih tepatnya. Caranya dengan kita mengatur DHCP client untuk bridge 1 gitu ya. Nah, kita klik IP, lalu DHCP client, dan kita klik plus di sini. Interface-nya kita ganti dengan bridge 1. Kenapa bridge 1? Karena seharusnya itu adalah Ether 1, tetapi Ether 1 sudah kita masukkan ke dalam bridge 1 ya. Jadi kita ganti dengan bridge 1 gitu. Kita ganti dengan bridge 1, lalu apply dan oke. Oke, pastikan statusnya sudah bound ya. Kalau sudah bound sudah oke. Dan dia sudah dapat IP gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengatur yang namanya DNS ya teman-teman. Jadi kita pastikan kita sudah mengatur DNS-nya terlebih dahulu sebelum kita cek ya IP dengan DNS. Oke, kita masukkan saja DNS Google di sini 8888, lalu kita tambahkan alternate DNS-nya 8.8.4.4 gitu ya. Oke, titik 4.4 dan low remote request-nya dicontreng, apply dan oke. Nah, kita akan tes apakah datanya sudah mengalir ke dalam mikrotiknya atau ke bridge 1 dengan cara kita klik new terminal dan kita akan ping ke DNS gitu ya. Ping 8888 dan kita enter. Oke, ternyata paket data ataupun internetnya sudah mengalir ke bridge 1 ya. Jadi setelah ini kita akan mencoba untuk memberikan IP address untuk LAN ya. Jadi agar setiap yang mengakses itu bisa teraliri data. Contohnya komputer saya ini connect-nya ke port 2 yang termasuk dalam anggota bridge. Oke, supaya dia bisa akses internet. Caranya IP address kita tambahkan di sini dan klik plus dan kita tambahkan. Nah, ini sebenarnya custom ya teman-teman. Yang penting teman-teman harus ingat setelah IP customnya ini kita harus kasih /24 ya. Jadi kita kasih di sini 10 sorry 10/1 lalu /24. Jadi ini IP-nya, lalu apply. Untuk 24 tuh nanti ada rumusnya tersendiri ya. Nanti saya akan kasih tutorialnya. Jangan lupa interface-nya jadi ganti dengan bridge LAN ya. Saya lupa. Oke, kita ganti bridge LAN karena yang akan mendapatkan IP ini adalah bridge LAN. Oke, apply dan oke.
Nah, kita sudah memberikan IP untuk bridge LAN, yakni antara 2, 3, dan 4. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, agar bisa mengakses internet, kita tugaskan si LAN ini bisa membagikan IP gitu ya ke setiap device yang connect, sehingga nanti dia bisa terkoneksi secara otomatis IP dengan DHCP server. Nah, lalu kita pergi ke DHCP setup di sini. Lalu kita ganti interface-nya dengan bridge LAN, karena nanti yang akan membagikan adalah LAN ether 2, 3, dan 4. Ini kita next saja terus sampai habis gitu ya, sehingga sampai setup completed successfully. Oke, setelah ini kita close dan kita sudah selesai menugaskan si LAN atau bridge LAN ini untuk bisa bagi-bagi IP nantinya gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal mengkoneksikan Mikrotik ini agar bisa mengakses internet. Caranya dengan mengatur NAT-nya seperti itu. Nah, ini juga kita akan atur dengan cara IP ya gitu ya. Klik IP lalu firewall dan kita di NAT dan kita tambah di sini. Nah, kita pergi ke menu general ya. Nah, untuk chain-nya itu biarkan src NAT ya. Yang perlu kita atur adalah out interface-nya. Out interface itu bahasanya dari mana kita dapat sumber internetnya, dari bridge 1 atau ether 1. Lalu kita klik apply teman-teman. Ini jangan sampai salah ya. Apply, lalu kita ke action dan kita ganti actionnya jadi mass query. Dan kita apply dan oke. Nah, ternyata di sini setelah diatur NAT, komputer saya langsung otomatis koneksi ke internet gitu ya, otomatis. Nantinya dia akan berubah statusnya jadi connected dan sudah connected. Nah, ini sebenarnya ada beberapa kasus seperti ini langsung terkoneksi, dan kalau misalkan setelah diatur NAT komputer teman-teman belum terkoneksi secara otomatis, maka teman-teman perlu mereboot terlebih dahulu mikrotiknya agar bisa masuk dengan sistem reboot seperti ya. Nanti dia akan mengkoneksikan. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini internet kita masih los-losan gitu ya. Jadi begitu dicolokkan langsung otomatis masuk gitu. Otomatis masuk, nggak ada semacam form login gitu ya. Nah, seperti ini nggak ada form login. Nah, kita akan buat supaya setiap orang yang connect itu bisa akses internet ketika dia sudah memasukkan ID-nya gitu ya, atau sandi ataupun user yang sudah dia dapatkan. Oke, caranya kita pergi ke Mikrotik kembali. Kita akan mengaturnya yakni IP, lalu kita ke hotspot. Nah, selanjutnya kita atur dengan menggunakan teman-teman, cek close dulu ini ke hotspot setup. Lalu ini kita ganti interface dengan bridge LAN. Kita klik next lagi. Nah, di DNS name ini teman-teman bebas memasukkan apa saja. Misalkan saya masukkan di sini asetia.net gitu ya. Ini enggak ada tapi bebas, karena nanti ketika kita ketikkan ini dia akan masuk ke form login. Next, lalu kita masukkan atau atur untuk ID-nya, user masuknya gitu ya. Oke, admin, lalu next. Oke, successful. Nah, ketika kita nanti pergi ke browser, ini tidak akan connect lagi. Oke, tidak connect lagi dia, kita tunggu. Nah, tidak connect lagi ya teman-teman. Nah, ketika kita ketikkan tadi asetia.net, kita akan diarahkan ke halaman form login. Nah, seperti ini. Kita tinggal masukkan ID dan user ID yang sudah kita buat tadi, ini admin ya, admin, dan passwordnya juga admin. Kita enter dan kita sudah berhasil masuk. Kita coba akses YouTube. Oke, dan sudah sukses seperti itu.
Baik teman-teman, itulah caranya mengatur Mikrotik dari awal hingga akhir, dari nol sampai dia terkoneksi ke internet. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya, serta bagikan ke teman-teman yang sedang belajar ataupun membutuhkan